Ya, puji Tuhan, Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali dalam renungan malam di malam hari ini. Dan sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, satu yang kita tahu bahwa kasih sejati hanya kita dapatkan di dalam Yesus. Ketika badai datang di dalam kehidupan kita, tidak ada tempat pelarian kita selain hanya kepada Dia. Karena itu malam hari ini di dalam hadirat Tuhan, mari sama-sama kita datang menyembah Tuhan, membawa setiap hati kita kepada Tuhan dan bersyukur atas kebaikan-Nya yang sudah kita alami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Engkau begitu baik bagi setiap hidup kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru
kami dekat dengan Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi jawaban di dalam setiap hidup kami. Engkau yang memelihara hidup kami sampai malam ini kami ada karena kemurahan Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup menolong setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa. Kami menyatakan bahwa ketenangan itu kami hanya peroleh ketika kami ada dekat dengan Engkau Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu.
Karena itu Tuhan, hanya Engkau yang telah memikat setiap hati kami. Kami mau nyatakan bahwa sesungguhnya hidup kami memerlukan Engkau Tuhan. Tanpa Engkau, tanpa pribadi-Mu, kami tidak mampu menjalani hidup ini. Tapi kami percaya dengan kekuatan kuasa-Mu di dalam hidup kami. Itu yang memampukan kami untuk berdiri dan bertahan di dalam setiap tantangan hidup yang Tuhan izinkan kami alami. Dan malam hari ini Tuhan, di hadapan-Mu kami membawa hati kami membawa hidup kami. Kami perlu perkataan-perkataan-Mu yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Mari datang dan isi setiap menjaga hati kami dengan firman-Mu. Karena kami tahu perkataan-Mu adalah kehidupan kami Tuhan. Dan biar benih firman itu menjadi rema di dalam setiap hati kami, sehingga kami mampu berjalan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki, dan hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu Tuhan di dalam perjalanan iman kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, menguraikan kebenaran firman-Mu malam ini. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Dan Tuhan, kami siap untuk belajar akan kebenaran firman-Mu di malam ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali saat malam hari ini untuk kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tuntunan baca Alkitab tahunan kita. Ya, jadi pada tanggal 11 Juni ini di Perjanjian Baru kita sudah sampai di bacaan yaitu Kisah Rasul 8 ayat 1 sampai yang ke-25. Kalau di Perjanjian Lamanya tadi pagi kita sudah renungkan yaitu di Ayub, ya, kitab Ayub pasal 4 sampai dengan yang ke-6. Dan malam hari ini kita akan melihat bersama-sama yaitu Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat 1 sampai yang ke-25. Kita tidak akan baca semuanya, tetapi kita ambil beberapa ayat untuk menjadi bahan perenungan kita, ya. Kita harap doa bahwa seluruh jemaat Tuhan boleh membaca, ya, membaca tuntunan bacaan kita ini supaya setiap hari kita membaca firman Tuhan, dan Tuhan tolong sampai akhir tahun bisa setiap tahun bisa selesai, ya, satu kitab kita selesai baca dari Kejadian sampai kepada Wahyu. Malam hari ini kita akan melihat di Kisah 8 ayat, kita akan baca ayat 4 sampai yang ke-5. Perikopnya itu Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Ayat ke-5, dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Lalu di Kisah Rasul pasal yang ke-8 ini, bahwa setelah Stefanus dibunuh, maka berikutnya penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Jadi jemaat, murid-murid pada saat itu yang sudah mulai bertambah banyak, mulailah kata firman Tuhan di situ, pada hari itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat Yerusalem. Ya, mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Ya, dan kalau kita lihat juga bagaimana seorang yang bernama Saulus, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ya, jadi Saulus yang juga setuju bahwa Stefanus itu dibunuh, maka berikutnya sekarang dia berusaha membinasakan jemaat. Dia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk masukkan ke dalam penjara. Lalu saudaraku, yang berikutnya kita lihat bahwa jemaat itu mulai tersebar, ya, jemaat mulai berpencar. Nah, kita perhatikan yang menarik yang kita perhatikan di dalam ayat yang keempat ini, mereka yang tersebar itu, ya, karena penganiayaan itu, saudaraku, yang tersebar itu
menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Nah, saudaraku, di sini kata firman Tuhan, mereka yang tersebar, ya, mereka yang tersebar ke seluruh daerah pada saat itu, mereka tetap membawa misi Tuhan, ya. Mereka tahu bahwa harus memberitakan Injil, memberitakan kebenaran firman Tuhan, berita keselamatan, ya, berita tentang pembebasan di dalam nama Yesus Kristus, berita pengampunan dosa, ya, berita sukacita, ya, yang mereka sampaikan sebagaimana mereka yang telah mengalaminya. Nah, kata firman Tuhan, mereka yang tersebar itu, baru mereka di sini yang tersebar. Kalau kita perhatikan siapa mereka, ya, saudaraku yang terkasih, tidak disebutkan namanya, ya, tapi mereka adalah orang-orang yang tersebar, yang tidak disebutkan namanya ini, tapi mereka tahu tugas mereka, tanggung jawab mereka, harus memberitakan Injil, harus memberitakan kebenaran firman Tuhan, ya. Lukas sebagai penulis ini tidak bisa menjelaskan atau tidak menulis, ya, siapa mereka, ya, yang tersebar ini, ya. Tapi aku terkasih, Alkitab memberikan laporan kepada kita, menyampaikan bahwa orang-orang ini yang tidak disebutkan namanya, tetapi mereka tetap memiliki beban, ya, untuk pemberitaan Injil. Nah, saudaraku, kalau kita melihat sampai dengan saat ini juga pada hari ini, ada orang-orang yang tidak disebutkan namanya, bahkan orang-orang yang boleh dikatakan, saudaraku yang terkasih, mereka tetap memiliki sebuah hati untuk melayani, memberitakan Injil, ya, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat ya, ayat yang kelima, di atasnya mereka yang tersebar ini orang-orang yang tidak disebutkan namanya. Tapi berikutnya di ayat yang kelima, tapi ada juga dan Filipus, nah, pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Di ayat keempat tidak disebutkan siapa. Ya, boleh katakan ini orang-orang yang sekalipun tidak disorot, ya, oleh mata begitu banyak orang pada saat itu, tidak tahu mereka, ya, namanya, ya, dan seterusnya, atau dikatakan mungkin mereka ini masuk ke dalam golongan-golongan orang-orang yang kecil, yang tidak terpantau, yang tidak kelihatan, tetapi mereka tetap memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, ya. Mereka tahu bahwa di mana mereka ada, sekalipun mata manusia tidak memperhatikan mereka, tetapi di hadapan Tuhan, mereka itu Tuhan tahu bahwa kepada mereka juga ada tugas yang harus mereka jalankan, ada tanggung jawab, ada beban. Nah, tapi di pasal yang ke-8 ini, saudaraku yang ayat yang kelima ini, dan Filipus, ya, Filipus kata firman Tuhan, pergi ke satu kota di Samaria, ya. Kalau kita lihat Filipus ini adalah salah satu, ya, di situ adalah salah satu diaken, ya. Sini kita lihat di pasal 6 ayat yang kelima, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Nah, saudaraku, jadi ketika jemaat bertambah banyak pada saat itu, jadi ketujuh orang itu adalah orang-orang yang sudah dikenal. 3.000 orang bertobat pada waktu khotbah Petrus, habis itu 5.000 orang, habis itu kata firman Tuhan di ayat lagi yang lainnya, pasal 5 ayat yang ke-13, orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri mereka, ya, kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak, dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi jumlah bertambah banyak, dan ketika saudaraku membutuhkan pelayanan meja, maka terpilihlah 7 orang ini. Jadi orang yang boleh katakan sudah cukup dikenal, ya, cukup dikenal orang-orang pada waktu itu, ya, jemaat di Yerusalem khususnya. Nah, saudaraku, Alkitab beritahukan kepada kita, Filipus ini dipakai oleh Tuhan, ya. Jadi di ayat yang keempat ada orang-orang yang tidak disebutkan namanya, ya, orang-orang yang boleh katakan ini yang tidak memiliki nama yang besar seperti para rasul. Mereka tidak memiliki nama yang besar, ya. Mereka adalah ini yang katakan, saya tadi katakan, orang-orang yang kecil, yang tidak disorot,
ya, yang luput dari sorotan penulis ini. Tetapi sekalipun mereka, saudaraku, tidak memiliki nama yang besar, tetapi mereka tetap mengetahui bahwa ada tugas Tuhan, ya, ada misi Tuhan, ya. Dan kalau kita juga katakan bahwa mereka tetap dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil dimanapun mereka berada, ya. Dan di ayat yang kelima ada Filipus yang sudah cukup dikenal, ya, yang sudah banyak orang yang tahu, ya. Dan saudaraku, dia juga, kata firman Tuhan ini, saudaraku, dipakai oleh Tuhan, ya, dipakai oleh Tuhan di daerah Samaria di situ. Bahkan melalui pemberitaannya, ya, sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluar roh jahat itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, ya. Orang yang dikasih kuasa menyertai, Roh Kudus menyertai, penuh iman, penuh Roh Kudus, dan Roh Kudus memakai mereka untuk mengadakan, memakai Filipus untuk mengadakan tanda-tanda yang heran, tanda-tanda yang ajaib, di mana Tuhan bawa dia, ya, di mana Tuhan tempatkan dia, ya. Dia membawa misi Tuhan. Saudaraku, ini misi yang diberikan kepada dia, tanggung jawab yang diberikan kepada dia sesuai dengan kapasitas, ya, yang ada kepada dia. Ya, Tuhan memakai Filipus, orang yang boleh dikatakan, yang tadi saya sudah katakan, orang yang sudah cukup dikenal pada masa itu. Tetapi juga, saudaraku yang terkasih, mata kita juga tidak boleh luput dari yang namanya mereka yang di ayat yang keempat itu, orang-orang yang tidak disebutkan namanya, orang-orang yang tersebar, ya, ke daerah-daerah, ya, ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Dan ketika mereka tersebar itu, Tuhan juga memakai mereka sebagai pemberita kebenaran firman Tuhan, ya, sebagai alat Tuhan, ya, sebagai terangnya Tuhan, bahwa melalui mereka juga, sekalipun saudaraku yang terkasih, dalam kapasitas yang tidak seperti Filipus, tetapi saudaraku, Tuhan juga memakai mereka untuk menjangkau jiwa, ya, untuk memberitakan kerajaan Allah, untuk memberitakan Injil, ya, untuk memasyurkan nama Kristus pada saat itu, ya, supaya Injil Tuhan boleh dapat didengar oleh orang-orang yang ada pada saat itu. Makanya Tuhan juga memakai mereka. Tuhan memakai mereka yang tidak disebutkan namanya. Tuhan juga memakai Filipus, ya, yang boleh dikatakan, yang tadi saya katakan, dia yang sudah cukup dikenal pada masa itu. Tuhan memakai dia menjadi alat Tuhan. Jadi sama-sama dipakai oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, saudaraku, pada hari ini kita tahu bahwa ada begitu banyak pada hari ini yang sampai pada detik ini, pada hari, dan kalau kita lihat juga dalam perjalanan, ada orang-orang yang dipakai Tuhan dengan tanda-tanda yang ajaib, yang luar biasa. Tanda kuasa heran menyertai mereka, dipakai Tuhan dengan dasar, ya. Tapi saudaraku perlu ingat juga, kita perlu ingat juga bahwa ada orang-orang yang sederhana, ada orang-orang juga yang tahu panggilannya, orang-orang yang tidak disebutkan namanya, tapi Tuhan juga tetap memakai setiap kehidupan mereka. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus yang kita semua yang ada pada hari ini, saudaraku, dimanapun posisi kita pada hari ini, manusia boleh tidak mengamati kita, tidak memperhatikan kita, tapi kalau misalnya ada sesuatu yang apa kita kata, mungkin bagian yang terkecil yang Tuhan percayakan kepada kita dan tidak disorot oleh manusia, tidak diperhatikan, saudara-saudaraku yang terkasih, saudaraku yang terkasih, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Manusia boleh tidak memperhatikan apa yang kita lakukan, tapi di hadapan Tuhan mengetahui, mengenal apa yang saudara lakukan pada saat ini, pada masa ini. Karena itu pegang teguh setiap apa yang ada pada kita, setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada setiap kehidupan kita. Dalam posisi yang misalnya saudaraku yang kasih, orang-orang seperti kita, orang-orang mereka yang tidak disebutkan namanya, dalam posisi itu dan kita menjalankan tugas kita, saudaraku, jangan merasa rendah diri, jangan merasa kecil hati, ya, jangan merasa bahwa saya tidak disorot, saudaraku. Saudaraku terkasih, kita tidak boleh merasa rendah diri dengan apa yang ada yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi kita mau menjalankan, ya, setiap bagian tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita, ya, dimanapun kita berada. Dan bagi mereka yang dipercaya oleh Tuhan, sudah dipakai dan diberitakan, ya, saudaraku, dipakai dengan tanda-tanda heran, ya, dan ada begitu banyak
yang mengetahui nama mereka, nama si A, si B, si C, dan seterusnya, saudaraku terkasih, tetap juga berjalan dalam rencana Tuhan. Tetap juga membawa hidup ini untuk juga terus dipakai oleh Tuhan sebagai Allahnya. Dan itulah yang sebabnya, saudaraku, manakala kita masuk ya dalam pembahasan Paulus ya lebih jauh, saudaraku yang terkasih, bahwa dia mengilustrasikan dan dia mengatakan bahwa kepada setiap kehidupan kita ini ada karunia yang berlain-lainan. Ya, ada pemberian yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada setiap kehidupan kita. Ya, saudaraku, mari coba saya akan bacakan bagi kita semuanya di Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ketiga dulu saya akan bacakan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut dipikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kaum masing-masing. Ayat yang ke-6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia itu menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemerahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Kita memiliki karunia yang berlain-lainan, ya, menurut kasih karunia yang diumurkan kepada setiap kehidupan kita. Lalu di ayat ketiga mengatakan bahwa tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dianugerahkan Allah kepada kamu masing-masing. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Artinya bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita pada ini sesuai dengan kapasitas kita, itu dulu dijalankan, itu dulu dikerjakan. Ya, itu dulu yang ada yang kita lakukan. Kalau pada hari ini kita masuk kepada, saudara, kita masuk kepada golongan yang cuma disebutkan mereka yang tidak tercatat namanya, tetap kerjakan, lakukan dengan sukacita seperti untuk Tuhan, ya, bukan untuk manusia. Maka karena kita tahu Tuhan akan mengupayakan setiap apa yang kita lakukan, ya. Dan kata firman Tuhan, setiap kehidupan kita, jangan kita menganggap bahwa kepada setiap kehidupan kita tidak ada karunia, tidak ada pemberian rohani. Bahwa orang yang telah mempersembahkan tubuhnya, orang yang telah ditransformasi yang tidak sama lagi dengan dunia ini, ya, mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah, dan tidak sama lagi dengan dunia, maka kepada mereka juga tuh ada pemberian-pemberian ilahi sesuai dengan ukuran iman, ya, sesuai dengan kesanggupan mereka. Dan manakala Tuhan percayakan kepada kita, mari kita jalankan dulu apa yang ada kepada kita. Apa yang Tuhan beri kepada kita, entahkah kita dalam bagian yang pada hari ini dipercayakan dalam komunitas yang kecil, lakukan dengan penuh tanggung jawab seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, ya. Lakukan bagian kita, sampaikan kebenaran firman Tuhan, perkaya orang-orang yang Tuhan bawa untuk kita jumpai dengan kebenaran firman Tuhan, perkaya kehidupan mereka. Mereka yang miskin secara rohani, kita yang hadir di sana, saudara, memperkaya kehidupan mereka, ya. Mereka yang lumpuh secara rohani, dengan pertolongan Tuhan mulai di kehidupan kita, supaya mereka bisa bangkit dan mereka bisa berjalan, tidak dilumpuhkan, ya, tetapi mereka boleh bangkit bersama dengan Tuhan. Mereka boleh dipulihkan, ya, mereka boleh ditolong oleh Tuhan. Dan sesuai dengan ukuran iman yang dianugerahkan kepada kita, saudaraku. Dan bagi setiap mereka juga, yang saudaraku, yang mungkin saudaraku yang masuk ke dalam kategori seperti Filipus, lakukan semuanya seperti untuk Tuhan, ya, lakukan semuanya. Bahwa inilah tugas yang diberikan kepada kita. Dan Paulus juga mau menyatakan, juga mengatakan kepada setiap kehidupan kita, saudaraku, sebagaimana di 1 Korintus pasal yang ke-12 itu, bahwa ada karunia yang bekerja kepada setiap orang, ya, sebagaimana anggota tubuh, bahwa satu tubuh tetapi berbeda fungsi. Sehingga mata tidak boleh mengatakan karena saya melihat maka saya lebih penting. Tangan tidak bisa mengatakan karena saya yang memberi makan atau yang mencari makan maka itu saya lebih penting. Mulut juga tidak bisa mengatakan demikian. Kaki juga tidak bisa mengatakan demikian. Tapi semuanya anggota tubuh. Bahkan kata firman Tuhan, ada anggota-anggota tubuh kita yang tidak penting, tetapi dia sangat penting. Yang tidak kelihatan tapi penting. Jadi artinya apa? Semuanya itu sesuai dengan fungsinya masing-masing, tugasnya masing-masing, tanggung jawabnya masing-masing. Manakala Tuhan memberikan tanggung jawab
kapasitas kepada kehidupan kita, di mana kita berada. Kalau pada hari ini, saudaraku yang terkasih, kita ada di dalam lingkup yang kecil yang Tuhan percayakan kepada kita, saudaraku, jalankan, lakukan, kerjakan semuanya itu seperti untuk Tuhan. Ya, lakukan semuanya dengan penuh tanggung jawab. Mari kita jalankan. Baru kata firman Tuhan juga, baru kalau orang yang setia dalam perkara yang kecil, nanti Tuhan bisa berikan tambah. Kalau kita misalnya dalam hal yang kecil saja kita tidak bisa lakukan, kita tidak bisa bekerjakan, kita tidak bisa bertanggung jawab, atau kita lalai, kita malas, tidak mengerjakannya, atau seperti hamba yang jahat yang ketika diberi 1 talenta, maka dia menguburkan talentanya. Ya, maka kata Tuhan ketika Tuhan datang mengadakan perhitungan kepada dia, "Hai engkau hamba yang jahat dan malas." Maka apapun yang ada padanya diambil dan diberikan kepada orang lain. Ya, jadi Tuhan sudah memberikan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Manakala Tuhan mempercayakan ini kepada setiap kehidupan kita, berarti apa nih sekarang? Mari kita lakukan di mana kita berada. Seperti mereka yang tersebar, yang tidak tercatat namanya ini. Mereka tersebar, pada saat mereka tersebarnya mereka itu tidak menghalangi pemberitaan Injil. Ya, tapi justru melalui kehidupan mereka, mereka berpencar dan Injil Tuhan bisa dapat diterima, didengar oleh begitu banyak orang. Karena Tuhan memakai mereka. Tuhan juga membawa kehidupan mereka untuk berpencar pada saat itu. Ya, dan itu yang tadi saya katakan. Mereka yang kita yang misalnya dalam posisi ini, saudaraku, ya, tidak boleh merasa rendah diri. Ya, tidak boleh merasa kecil hati. Kita harus berbesar diri bahwa Tuhan juga memakai kehidupan kita. Dan sebagaimana Paulus berkata bahwa Apolos menanam, ya, aku menanam, Apolos menyiram, maka yang lebih penting itu adalah Tuhan yang beri pertumbuhan. Nanti siapa yang menanam, siapa yang menyiram, masing-masing akan menerima upah sesuai dengan yang dikerjakannya, yang dilakukannya selama waktu yang Tuhan beri kepada kehidupan kita. Ya, saudaraku, jadi kalau dalam posisi misalnya yang tadi saya katakan sekali lagi, kalau kita yang posisi seperti di Kisah Rasul pasal 8 dan 4, mereka yang tidak disebutkan namanya ini, dan kita ada di mana, tersebar di mana, di bawah di mana, sekarang di tempat di mana kamu berada tersebut, apakah Injil Tuhan tersiar melalui kehidupan kita? Apakah berita tentang Injil itu, berita tentang ada pendamaian, berita tentang sukacita, berita tentang pertolongan, berita tentang ada, ya, penebusan dosa di dalamnya, itu sampai melalui kehidupan kita, melalui mulut kita, ya, sehingga melalui kehidupan kita ini, saudaraku yang terkasih, mereka bisa selamatkan. Atau mereka juga melalui kehidupan kita, saudaraku, orang-orang yang misalnya selama ini terikat, mungkin sekalipun mereka sudah menjadi orang percaya, ya, tetapi selama ini mereka masih diikat dalam ikatan-ikatan. Hadirnya kita itu, saudaraku yang terkasih, dengan kita membawa misi Tuhan, apakah ikatan mereka akan terlepas melalui kehidupan kita? Dengan Tuhan memakai kehidupan kita, atau hadirnya kita ada di mana, saudara, memberikan penerangan secara rohani, membuka cakrawala berpikir mereka, supaya mereka tidak tinggal dalam keadaan yang demikian. Ya, dan kita tahu Tuhan juga akan menyertai kehidupan kita. Tanda-tanda ini akan menyertai kehidupan kita. Dan kalau misalnya masuk dalam kategori yang seperti misalnya dalam Filipus ini, yang saudara diberitakan apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, seorang yang sudah cukup dikenal pada hari itu, pada saat itu. Dan kalau misalnya kita adalah orang yang masuk kepada golongan ini, saudara yang terkasih, aku terkasih bahwa lakukan juga seperti untuk Tuhan. Layani, ya, bertanggung jawab setiap apa yang Tuhan berikan kepada kita, kepada yang masuk dalam kategori ini, saudaraku. Karena Alkitab juga mengatakan bahwa orang yang kepadanya semakin banyak diberi, maka kepadanya akan semakin banyak dituntut. Semakin banyak diberikan pemberian, semakin banyak akan dituntut. Ya, jadi artinya apa nih, saudara? Lakukan semuanya, ya, seperti untuk Tuhan. Bahwa kita adalah satu di dalam Tuhan. Masing-masing mengerjakan bagiannya, masing-masing mengerjakan tanggung jawabnya. Supaya apa, saudaraku? Umat Tuhan di mana kita berada, saudaraku, mencapai pengetahuan yang benar tentang Tuhan, bertumbuh, mengenal, ya, pengetahuan yang benar tentang Tuhan, kedewasaan penuh, menjadi orang-orang percaya yang tidak dapat diombang-ambingkan oleh arus dunia yang jahat, yang gelap ini, tetapi dalam kasih boleh bertumbuh ke arah Dia, Yesus Kristus yang adalah kepala. Karena apa? Tuhan memakai kehidupan kita, dan kita tahu persis bahwa pada saya juga ada panggilan Tuhan, ada tugas bagi kehidupan saya. Manusia boleh tidak memperhatikan, orang lain boleh tidak memperhatikan, tapi Tuhan memperhatikan. Tuhan mengenal kehidupan kita, dan karena Tuhan mengenal kehidupan kita, dan kita tahu ada tugas tanggung jawab. Sebab itu, di mana kita tersebar, di mana kita berada, di mana Tuhan bawa kehidupan kita, Tuhan tempatkan kita di mana?
Dan kepercayaan apa untuk beri kepada kita? Berarti hadirnya kita di tempat tersebut, saudaraku, Injil Tuhan harus diberitakan. Sebagaimana Yohanes berkata, dia mengatakan kepada orang-orang pada saat itu, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Yohanes memberi kesaksian, menunjuk kepada Yesus supaya orang melihat dengan seksama dan perhatikan. Dia menunjuk kepada Yesus. Siapa Yesus? Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi melalui setiap kehidupan kita juga, orang juga bisa tahu, mengenal bahwa dialah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia, dosa dunia, dan memberikan harapan bagi yang tidak berpengharapan. Ya, Tuhan datang untuk memberikan pengharapan kepada setiap kehidupan kita yang buta secara rohani. Hadirnya Tuhan untuk supaya kita bisa melihat, mata rohani bisa tercelik, yang lumpuh secara rohani bisa dibangkitkan. Bahkan mereka yang dilumpuhkan oleh keadaan, oleh karena situasi, sekalipun sudah menjadi orang percaya, tapi manakala ada beban, ada persoalan, ada tantangan, dan seolah-olah tantangan itu melumpuhkan kehidupan mereka, hadirnya kita di dalam kelompok yang Tuhan bawa kepada kehidupan kita, saudaraku yang terkasih, supaya membawa juga mereka tidak dilumpuhkan oleh keadaan, ya. Tetapi mereka boleh tahu bahwa tanganku kerja buat Tuhan, kakiku bekerja untuk memuji, memuliakan namanya, ya. Saudaraku yang terkasih, pada malam hari ini kita tahu Tuhan punya tugas masing-masing dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Kalau manakala ada tugas Tuhan bagi kehidupan kita, di mana saja Tuhan bawa kita, tempatkan kita, tempat kerja kita, di rumah tangga, di masyarakat, di rumah Tuhan, di mana saja kita berada. Saudaraku, Injil Tuhan harus dikenal melalui setiap kehidupan kita. Ya, puji Tuhan. Tuhan berkati setiap kehidupan kita pada saat malam ini. Dan saya berdoa bagi semua kehidupan kita, saudara terkasih, supaya kita terus dibawa untuk mengetahui, mengenal bahwa ada misi Tuhan, ada panggilan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan berkati kehidupan kita. Kita akan masuk dalam doa. Dan sebelumnya itu kita akan kembali memuji dan menyembah Tuhan pada saat malam hari ini. Ya, puji nama Tuhan, firman Tuhan kembali datang dalam setiap hidup kita, mengingatkan setiap kita bahwa sesungguhnya di dalam pribadi kita ada panggilan Tuhan. Di dalam setiap hidup kita ada karunia-karunia yang berbeda, yang berlainan Tuhan percayakan bagi kita. Karena itu, mari kerjakan setiap kepercayaan, tanggung jawab yang Tuhan taruh di dalam setiap pribadi kita. Lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Malam hari ini kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Namun sebelumnya kita akan puji satu pujian bersama. Berikan kau hati seperti hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah
Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur malam hari ini. Kembali firman-Mu datang di dalam setiap hidup kami, mengingatkan kembali akan panggilan-Mu di dalam setiap pribadi kami Tuhan. Bahwa sesungguhnya di dalam setiap hidup kami ada tanggung jawab yang Tuhan beri bagi kami. Dengan kepercayaan, talenta, karunia-karunia yang Tuhan taruh bagi kami. Jadikan kami hamba yang taat, tunduk kepada otoritas-Mu, melakukan apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Sehingga ketika Engkau mendapati kami bukan menjadi hamba yang jahat, yang tidak dapat mengembangkan setiap kepercayaan Tuhan yang Tuhan titipkan bagi kami. Tuhan, ini hidup kami di hadapan-Mu. Kami bawa seluruh keberadaan kami. Pakai kami sesuai dengan rencana-Mu. Pakai kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Di dalam pribadi kami masing-masing, baik di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Pakai setiap hidup kami Tuhan, dimanapun kami berada dan Tuhan tempatkan kami. Sehingga melalui kehidupan kami Tuhan, Engkau dikenal di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga buat kebenaran firman-Mu yang membawa kami untuk terus tekun setia melakukan pekerjaan-Mu sampai Engkau datang kali yang kedua. Kami bersyukur Bapa di sorga, malam ini di hadapan-Mu juga kami datang kepadamu kembali membawa doa syafaat kami. Kami tetap berdoa di dalam doa kami buat bangsa Indonesia yang tercinta ini. Bapa, kami tetap memohon anugerah belas kasihan-Mu bagi bangsa kami Tuhan. Berkati pemerintahan negara kami, mulai dari Presiden Bapak Jokowi sampai seluruh jajaran kabinet MPR, DPR, sampai seluruh jajaran Tuhan, seluruh aparat keamanan yang menjagai seluruh wilayah Indonesia ini. Tuhan memberkati baik TNI, Polri, Tuhan memberkati mereka. Beri kekuatan, beri hikmat yang datang dari Tuhan, kebijaksanaan dalam mengerjakan segala pekerjaan tanggung jawab yang Tuhan taruh di atas pundak mereka. Kami tahu Tuhan bahwa apa yang Tuhan taruh di dalam hidup mereka itu tidak melebihi kekuatan mereka. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan menolong mereka, memberikan mereka jalan keluar ketika mereka menghadapi sesuatu situasi yang sulit, ketika mereka harus menyelesaikan duduk bersama tentang situasi yang sedang terjadi di atas bangsa kami Tuhan. Biar anugerah kasih Tuhan itu memimpin, menyertai kehidupan mereka, sehingga apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, itu untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia yang ada. Terima kasih Bapa di sorga, berkati keamanan bangsa kami, berkati perekonomian bangsa kami Tuhan. Dan kami menyerahkan juga Tuhan setiap keputusan pemimpin negara kami, bahkan Tuhan wilayah-wilayah khususnya kawasan Indonesia yang kembali akan berjalan normal. Tuhan, kami percaya Tuhan segala keputusan ini tidak salah, dan kami percaya Tuhan yang mengendalikan segalanya. Kami mohon anugerah-Mu, kami mohon perlindungan-Mu bagi seluruh anak-anak Tuhan, bagi seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh Indonesia, bahkan muka bumi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan atas seizin Tuhan wabah ini menimpa bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa yang lain. Tapi satu yang kami percaya Tuhan yang menjadi jaminan bagi kami Tuhan, ketika kami menghadapi situasi ini bersama, kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami dan tidak meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di sorga buat penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Terima kasih buat perlindungan-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu yang nyata sampai hari ini di dalam setiap pribadi kami, di dalam setiap rumah tangga kami, di dalam setiap pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa, kami tetap berdoa juga menyerahkan seluruh para medis, para dokter, pakai mereka Tuhan di dalam menjalankan tugas mereka sebagai garda terdepan Tuhan dalam penanganan COVID ini. Tuhan, beri mereka
pasien-pasien yang terbaring tidak berdaya di rumah sakit, kami mohon anugerah-Mu atas hidup mereka. Bahkan kami mohon juga anugerah-Mu bagi setiap mereka yang terbaring di rumah sakit, di setiap kamar. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan sembuhkan tubuh mereka yang sakit. Apakah mereka juga yang sedang mengisolasikan diri di rumah mereka masing-masing bersama keluarga mereka? Bapa, kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang datang dan menjamah tubuh mereka. Oleh kuasa darah-Mu kami percaya mereka mengalami kesembuhan yang datang dari Tuhan, sehingga mereka boleh memperoleh kesempatan kembali. Mereka boleh sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, dan mereka boleh kembali setia kepada Tuhan. Mereka yang sudah lama jauh dari Engkau, mereka yang sudah lama meninggalkan Engkau, boleh kembali menyadari kesalahan mereka, dan mereka boleh kembali setia datang mencari Engkau di dalam setiap hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan Tuhan Yesus buat setiap kebutuhan-kebutuhan para hamba-hamba Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, memberkati. Bahkan pangan yang diperlukan oleh bangsa kami percaya Tuhan tidak akan pernah kurang, karena Tuhan yang menjadi sumber kebijaksanaan, hikmat, akan memimpin pemimpin negara kami untuk mengatur, mengelola setiap keuangan negara yang ada. Bapak, kami mengucap syukur, kami berdoa juga berkati gereja-gereja Tuhan yang akan berjalan dalam minggu ini kembali. Tuhan, berkati umat Tuhan yang kembali akan masuk di dalam rumah-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika mereka masuk melangkah dengan iman, maka mereka akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Memberkati seluruh gereja-gereja Tuhan, seluruh denominasi yang ada di seluruh Indonesia ini Tuhan, bahkan muka bumi ini Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, berkati juga seluruh umat-Mu Tuhan yang mengikuti renungan malam ini Tuhan. Apa yang menjadi beban pergumulan mereka Tuhan, tolong. Jikalau ada di antara mereka yang sakit, jamah dan sembuhkan tubuh mereka Tuhan. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu, oleh kuasa darah-Mu, mereka mengalami kesembuhan yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, yang lemah kuatkan mereka, yang susah beri penghiburan yang datang dari Tuhan, yang mengalami pergumulan masalah Tuhan, beri jalan keluar. Karena kami percaya ketika mereka datang kepadamu, Engkau akan memberikan kelegaan di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, buat anugerah-Mu bagi kami malam ini. Kembali kami menyerahkan keberadaan hidup kami sepanjang malam. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat pimpinan-Mu, terima kasih buat pertolongan, mujizat, perkenanan-Mu yang sudah kami nikmati sepanjang hari ini. Dan kami percaya ke dalam tangan-Mu, kami tahu Tuhan, kami aman sepanjang malam yang akan kami lalui. Bahkan Tuhan, besok pagi ketika kami bangun kembali, kami boleh kembali mengatur misbah syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami mau tutup doa renungan malam kami di malam hari ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.